Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan meliputi A. Serah terima hasil pekerjaan, B. Menetapkan besaran uang muka, C. Menetapkan rancangan kontrak, D. Menyusun laporan akhir evaluasi pengadaan, E. Identifikasi kebutuhan. Jawabannya adalah E. Identifikasi kebutuhan. Pembahasan. Salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan. Ini adalah langkah awal dalam proses pengadaan di mana entitas yang memerlukan barang atau jasa harus mengidentifikasi dan menentukan dengan jelas apa yang dibutuhkan. Identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengadaan, termasuk menentukan spesifikasi barang atau jasa, anggaran yang dibutuhkan, dan prosedur selanjutnya. 2. Jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut PP nomor 16 tahun 2018 dikelompokkan menjadi A. 2 kelompok besar, B. 3 kelompok besar, C. 4 kelompok besar, D. 5 kelompok besar, E. 6 kelompok besar. Jawabannya adalah C. 4 kelompok besar. Pembahasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu 1. Pengadaan barang, 2. Pengadaan jasa konsultasi, 3. Pengadaan jasa konstruksi, 4. Pengadaan jasa lainnya. Keempat kelompok ini mencakup berbagai jenis pengadaan yang sesuai dengan karakteristik barang atau jasa yang akan dibeli oleh pemerintah. 3. Salah satu contoh etika pengadaan adalah A. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. B. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. C. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. D. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. E. Menghindari diskriminasi dalam pemilihan penyedia barang atau jasa. Jawabannya adalah A. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Pembahasan. Salah satu contoh etika dalam pengadaan adalah tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat. Ini mengacu pada praktik-praktik yang fair dan etis dalam pengadaan, di mana pesaing seharusnya tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan atau merusak persaingan usaha yang sehat. 4. Di bawah ini yang merupakan tugas dan kewenangan pengguna anggaran adalah A. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, B. Menetapkan rancangan kontrak, C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa, D. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, E. Menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan barang atau jasa. Jawabannya adalah C. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Pembahasan. Pengguna anggaran bertanggung jawab untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Konsolidasi pengadaan adalah proses penggabungan atau pengumpulan kebutuhan pengadaan barang atau jasa dari berbagai unit atau departemen dalam sebuah organisasi untuk efisiensi dan optimalisasi pengadaan. Sebagai hasilnya, pengguna anggaran dapat memutuskan kebutuhan yang lebih besar dan mengatur pengadaan secara lebih efisien. Sedangkan tugas lain, seperti mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan rancangan kontrak, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan menyetujui alokasi anggaran adalah tugas yang berbeda dalam proses pengadaan barang atau jasa yang bisa menjadi tanggung jawab pihak lain dalam organisasi. 5. Pengadaan laptop dengan nilai 100 juta melalui metode e-purchasing dilaksanakan oleh A. Pokja Pemilihan, B. PPK, C. PPHP, D. ULP, E. Pejabat Pengadaan. Jawabannya adalah E. Pejabat Pengadaan. Pembahasan.
Pejabat pengadaan biasanya disebut pengadaan barang atau jasa dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bertanggung jawab untuk mengelola proses pengadaan, termasuk pengadaan barang elektronik seperti laptop, dan memastikan bahwa prosedur e-purchasing atau pengadaan elektronik diikuti sesuai peraturan yang berlaku. 6. Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat garansi atau penggunaan alat kesehatan hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak adalah A. Produsen resmi, B. Toko alat kesehatan, C. Penyedia barang atau jasa, D. Penjual alat kesehatan, E. Lembaga sertifikat yang berwenang. Jawabannya adalah E. Lembaga sertifikat yang berwenang. Lembaga sertifikasi yang berwenang biasanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat garansi atau penggunaan alat kesehatan hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Lembaga sertifikasi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alat kesehatan tersebut memenuhi standar dan persyaratan. 7. Tim pelaksana pada swakelola tipe 4 ditetapkan oleh A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pimpinan organisasi masyarakat pelaksana swakelola, D. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola, E. Pokja pengadaan. Jawabannya adalah D. Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pembahasan. Pada swakelola tipe 4, tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Swakelola tipe 4 adalah jenis swakelola di mana masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek atau program, dan dalam hal ini, pimpinan kelompok masyarakat tersebut memiliki peran dalam menentukan tim pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan swakelola tersebut. P atau KPA dan PPK mungkin masih terlibat dalam pengawasan dan pengaturan secara keseluruhan, tetapi tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. 8. Apabila terjadi force majeure atau kahar yang berpengaruh pada pelaksanaan kontrak, maka A. PPK memberikan ganti rugi kepada penyedia barang atau jasa, B. Kontrak batal demi hukum, C. Dibuat adendum kontrak, D. PPK memutuskan kontrak secara sepihak, E. Pelaksanaan kontrak ditangguhkan sementara hingga kondisi normal kembali. Jawabannya adalah C. Dibuat adendum kontrak. Pembahasan. Ketika terjadi force majeure atau keadaan yang di luar kendali yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak, biasanya dibuat adendum kontrak. Adendum kontrak adalah perjanjian tambahan atau perubahan dalam kontrak yang mencakup penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan kontrak yang asli untuk mengakomodasi situasi khusus seperti force majeure. Dengan adanya adendum kontrak, pihak-pihak yang terlibat dapat menyesuaikan kontrak dengan kondisi yang berubah akibat force majeure tanpa harus membatalkan kontrak secara sepihak atau memberikan ganti rugi. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menjaga kontinuitas pelaksanaan kontrak. 9. Paket pengadaan barang atau jasa yang boleh diikuti oleh penyedia asing adalah A. Pengadaan jasa PCO dengan nilai 10 miliar, B. Pengadaan barang dengan paket 30 miliar, C. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai 5 miliar, D. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paket di atas 1 triliun, E. Pengadaan barang teknologi tinggi dengan nilai di atas 100 miliar. Jawabannya adalah D. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paket di atas 1 triliun. Pembahasan. Paket pengadaan yang boleh diikuti oleh penyedia asing seringkali memiliki batasan nilai tertentu. Dalam hal ini, pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paket di atas 1 triliun adalah yang memenuhi syarat untuk diikuti oleh penyedia asing. Penyedia asing biasanya dapat mengikuti pengadaan dengan nilai paket yang besar, seperti pekerjaan konstruksi besar, karena mereka mungkin memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk proyek-proyek besar tersebut. Nilai paket yang lebih kecil mungkin lebih cocok untuk penyedia lokal. 10. Penyusunan HPS dikecualikan untuk A. Pengadaan barang dengan pagu anggaran 10 juta, B. Pengadaan langsung jasa konsultan senilai 100 juta, C. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran 150 juta, D.
pengadaan event organizer dengan pagu anggaran 500 juta melalui tender cepat. E. Pengadaan barang atau jasa yang bersifat darurat atau keadaan kahar. Jawabannya adalah A. Pengadaan barang dengan pagu anggaran 10 juta. Jawab. Pembahasan. Penyusunan HPS atau harga perkiraan sendiri biasanya diperlukan dalam proses pengadaan, tetapi ada pengecualian untuk pengadaan dengan pagu anggaran yang rendah. Dalam kasus ini, pengadaan barang dengan pagu anggaran sebesar 10 juta rupiah tidak memerlukan penyusunan HPS. HPS umumnya dibutuhkan untuk pengadaan dengan pagu anggaran yang lebih besar dan kompleks. 11. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan A. Pengadaan barang, B. Pengadaan pekerjaan konstruksi, C. Pengadaan jasa lainnya, D. Pengadaan jasa konsultasi, E. Pengadaan jasa logistik. Jawabannya adalah C. Pengadaan jasa lainnya. Pembahasan. Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam kategori pengadaan jasa lainnya. Ini mencakup pengadaan jasa yang tidak termasuk dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi, seperti pengadaan layanan logistik atau pengiriman barang. Pengadaan jasa logistik atau pengiriman barang adalah bagian dari pengadaan jasa lainnya yang merupakan kategori yang luas untuk berbagai jenis layanan yang tidak termasuk dalam kategori pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi. 12. Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan untuk paket pembangunan gedung laboratorium fisika dengan nilai 80 miliar. Hasil penetapan ini ditolak oleh PPK dan meminta Pokja melakukan tender ulang. Pokja menolak melakukan permintaan PPK karena akan menambah waktu dengan mengulang proses pemilihan. Selain itu, Pokja juga meminta PPK memberikan alasan yang jelas terkait penolakan atas hasil pemilihan. Terkait hal ini, siapakah pelaku pengadaan yang dapat menengahi? A. PPK tipe A, B. PA atau KPA, C. Kepala XKPD, D. Kepala daerah, E. Tim pengawasan dan pengendalian atau wasa pengadaan barang atau jasa. Jawabannya adalah B. PA atau KPA. Pembahasan. PA atau pejabat pengadaan atau KPA atau kuasa pengguna anggaran adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menengahi dalam proses pengadaan. Jika terdapat ketidaksetujuan antara Pokja pemilihan dan PPK terkait hasil pemilihan, PA atau KPA dapat berperan sebagai penengah atau mediator untuk mencari solusi yang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan dalam proses pengadaan. Dalam kasus ini, PA atau KPA dapat meminta PPK memberikan alasan yang jelas terkait penolakan hasil pemilihan dan berperan dalam menyelesaikan perselisihan antara Pokja dan PPK untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku. 13. Sanggah atas banding ditujukan kepada A. PPK, B. KPA, C. APIP, D. Pokja pemilihan. Jawabannya adalah B. KPA. Pembahasan. Sanggah atas banding dalam konteks pengadaan seringkali ditujukan kepada KPA atau kuasa pengguna anggaran atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir terkait dengan pengadaan barang atau jasa. KPA memiliki peran penting dalam proses pengadaan dan seringkali menjadi pihak yang dapat menerima atau mengambil keputusan atas sanggah yang diajukan oleh peserta atau penyedia yang tidak puas dengan hasil pengadaan. 14. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya A. Lebih dari 12 bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. B. Lebih dari 18 bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. C. Lebih dari 18 bulan diberlakukan mulai bulan ke-18 sejak pelaksanaan pekerjaan. D. Lebih dari 18 bulan diberlakukan mulai bulan ke-18 sejak pelaksanaan kontrak. E.
lebih dari 15 bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan? Jawabannya adalah B. Lebih dari 18 bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. Pembahasan. Dalam konteks penyesuaian harga pada kontrak tahun jamak, penyesuaian harga diberlakukan ketika masa pelaksanaan kontrak telah berlangsung lebih dari 18 bulan dan penyesuaian tersebut dimulai pada bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. Artinya, setelah kontrak telah berjalan selama lebih dari 12 bulan atau setahun, penyesuaian harga akan diterapkan mulai bulan ke-13. Ini berarti bahwa selama 13 bulan pertama pelaksanaan kontrak, harga tetap tidak mengalami penyesuaian dan setelah itu penyesuaian harga akan berlaku setiap bulan. Hal ini memberikan waktu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk melihat bagaimana faktor-faktor seperti inflasi atau perubahan biaya pengadaan bahan baku memengaruhi harga sebelum mulai menerapkan penyesuaian harga. Jadi, jawaban B adalah yang benar karena sesuai dengan kondisi yang biasa diterapkan dalam kontrak tahun jamak untuk penyesuaian harga. 15. Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik diantaranya: A. Melakukan penunjukan langsung, B. Melakukan tender cepat, C. Menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis, D. Penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas, E. Mengadakan lelang terbuka darurat. Jawabannya adalah C. Menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis. Pembahasan. Pilihan ini merujuk pada tindakan yang bisa diambil oleh pejabat pengadaan barang atau jasa atau PPK dalam penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Dalam situasi darurat, PPK dapat menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang atau jasa sejenis untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah tindakan yang bisa diambil untuk mempercepat proses penanganan masalah atau memastikan kelancaran pelayanan publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!